Awal masuk itu tahun 2016. Ya, 2016 akhir kalau nggak salah. Sekitar semester 4. Ya, semester 4 waktu itu. LK2 di mana dulu kan? Cabang Jambi. Kita harus bangga LK2 di cabang Jambi. Ya, memang di HMI itu kita memang harus dipaksa ya. Dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk diskusi, dipaksa untuk membaca buku. Karena Yang intinya pasca dari kuliah, apakah kita sedang menyiapkan sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. kalau kita tidak update hari ini ya kita ketertinggalan dengan zaman, tergerus kan, dengan akan tergerus dengan sendirinya, sehingga kita sebagai kader juga kolot dalam pemikiran mungkin ataupun dalam perbuatan. Tentu ya kita mengambil positif ataupun mengambil dampak positifnya dari era globalisasi itu, terutama di era digitalisasi saat ini. Persoalannya tentang by data ataupun bagaimana kita mengelola digital ini sebagai bentuk manfaat yang baik untuk kita, terutama juga di perkaderan. Oke, kembali lagi bersama podcast HMI Cabang Jambi. Kita lagi bersama Ketua Umum BPL HMI Cabang Jambi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ketua kita ini secara organisatoris sudah tuntas sudah. Ya, karena Husni Mubarak, tolong dijelaskan sejarahnya. Oke, terima kasih Ya. Bung Niko. Nih teman saya nih waktu selama ber-HMI, sekarang juga ya. Jadi pengalaman selama ber-HMI itu agak banyak, panjang ceritanya sampai aku masuk ke HMI itu kan. Penuh dengan perjuangan Penuh karena dengan perjuangan, penuh dengan derita, tangisan dan segala macam lah. Pokoknya begitu banyak kenang-kenangan di HMI waktu itu. Emang sekarang belum? Emang sekarang selesai belum? Enggak? belum. Tuh. Jadi awal tertariknya ikut HMI itu apa yang buat Anda tertarik? Awal masuk itu tahun 2016. Ya, 2016 akhir kalau nggak salah. Sekitar semester 4. Ya, semester 4 kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah nih ya. Berarti bener ya? Semester 4 saya masuk. Itu awal masuk dikarenakan ya ingin berbeda sendiri dari teman-teman yang lain yang ya kalau anak UIN sudah tahu lah kan organisasinya apa. Kemudian ya saya tertariknya ingin lebih berwarna sendiri dengan tidak ikut ataupun sama dengan kawan-kawan yang lain seangkatan waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk masuk HMI waktu itu. Oh iya. Gitu. Jadi selama di HMI prosesnya sudah pernah memimpin lembaga apa aja? Setelah di waktu 2016 saya masuk, kemudian di 2017 ditarik oleh kawan-kawan komisariat waktu itu, ketua umumnya Bang Aap. Ya. Saya masuk ke departemen PTKP. PTKP ya. Ya, cuman nggak sampai akhir dikarenakan ya lebih minatnya ke hal-hal yang bersifat lembaga Ya. waktu itu. Maka saya masuk ke lembaga dakwah yang ada di HMI, lembaga dakwah HMI. Islam. Itu di kepengurusan Ardiansah, Bang Ardiansah. Nah, sekarang jadi master Ya. macam. Kemudian saya aktif di lembaga dakwah sebagai pengurus juga, membuat kegiatan-kegiatan dakwah sosial ke masyarakat. Kemudian bertahap terpilih menjadi ketua lembaga dakwah di tahun 2018-2019 waktu itu, teman. Luar biasa kan. Ya, waktu itu 2018-2019 masuk lembaga dakwah.
di 2017 itu saya sudah LK2 waktu itu. LK2 di mana dulu kan? Cabang Jambi. Kita harus bangga LK2 di cabang Jambi. Ya, waktu itu 2017 zaman kepengurusan Bang Gilang, Ketua Bang Umum Gilang. HMI Cabang Jambi waktu itu. Ya. Akhirnya tertarik untuk LK2. Kalau saudara Niko kemarin di mana LK2-nya? Alhamdulillah di Damas Raya. Damas Raya. Itu cabang persiapan dulu ya? Persiapan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah penuh, Ya. sudah bisa bermain di kongres saja. Iya. Kalau SC-nya di mana kan? SC, Rasa malu-malu, buka aja semuanya kan? SC Jangan malu-malu. saya di cabang Jambi Cabang juga. Jambi juga. Ya, di cabang Jambi saya Ya. SC. Ya, begitu. Kalau LK3-nya sudah kan? Ketiga juga di cabang Di mana Jambi. kan? Cabang Jambi lagi. Aduh. LK1 saya di Komisariat Syariah waktu itu 2016. LK2 di 2017 itu di cabang Jambi juga. Kemudian berangkat SC juga di cabang Jambi. Tahun 2019 2022 saya LK3. Alhamdulillah sudah berjalan 2 minggu pasca LK3 cabang Batko Jambi juga. Luar biasa. Jadi Dari LK1 sampai LK3 ya. sekarang masih di cabang Jambi. Selama di HMI cabang Jambi apa sesuatu yang membuat Anda terkesan gitu kan? Momen apa seperti apa yang buat terkesan? Momennya adalah ketika apa ya? Memang di HMI itu kita memang harus dipaksa ya. Dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk diskusi, dipaksa untuk membaca buku. Karena ini menjadi senjata bagi kader HMI untuk bagaimana dia memperjuangkan ataupun mempertahankan idealismenya sebagai mahasiswa. Tuh. Saya kira kepaksaan ini bersifat hal yang positif bagi saya sendiri pribadinya, karena memang itu tuntutan kita sebagai mahasiswa. Kalau tidak dipaksa, ya kita sebagai mahasiswa ya Nggak sampai ya. nggak sampai gitu. Harus dipaksa. Ya percuma juga kuliah 1 semester sampai semester 8 kemudian dengan IPK lulus cum laude tapi kita tidak paham nih Ya. ataupun tidak mengerti peran dan fungsi sebagai mahasiswa itu sendiri. Ya, itu saya sepakat itu karena Ya. Kalau persoalan semester jangan ditanya. jangan ditanya. Semester legend Ya, gitu kan. itu masalah kita bersama lah kan. Ya. Ya, yang intinya pasca dari kuliah, apakah kita sedang menyiapkan sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena pernah kecewa terhadap HMI dalam hal-hal kegiatan atau lainnya. Kecewa dengan HMI tidak, tapi dengan kadernya Kadernya. sering dikecewakan. Hati karena Tidak hanya ke hati tapi ya kader-kader HMI-nya juga kadang-kadang ya mengecewakan. Ya, Ya apalagi kita di era sekarang gitu kan. Memang apa ya? Hal-hal yang seperti membangkitkan semangat untuk berjuang kembali mempertahankan HMI tetap eksis di era globalisasi ataupun digitalisasi ini emang sulit. Itu adalah tantangan bagi kita semua. Kalau masalah kecewa sering dikecewakan gitu kan. Cuman sudah lumrah. persoalannya itu kita sudah ditempa, kita sudah dididik dengan perjuangan. Ya apapun rintangannya ya harus kita hadapi. Ya begitu. Kanda Niko Al-Hakim. Siap karena perjuangan ini teman Kanda berjuang, ya. Sohaib Aneh ini dari Timur Tengah. Berjuang. Berarti mulai dari 2016 ya Ya 2016 sampai sekarang. 2000 sekarang. Sampai sekarang ya. Iya, ini sekarang kita menghadapi di era globalisasi ini, digitalisasi. Apa kira-kira yang harus dipersiapkan kader HMI hari ini kan? Pertama yang harus dihadapi oleh kader HMI adalah kader HMI itu harus melek dengan teknologi. Ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa menutup diri di era globalisasi ini. Apalagi sudah masuk ke era civil society 5.0 dan segala macam. Akhirnya apa? Peran dan fungsi dari teknologi itu sangat menentukan ke depannya. Kita tidak bisa nih menutup pelan-pelan globalisasi itu biar tidak masuk ataupun
menutup rapat-rapat ruang globalisasi itu sendiri. Karena zaman pasti berubah. Ya betul. Kalau kita tidak update hari ini ya kita ketertinggalan dengan zaman, tergerus kan, dengan akan sendirinya. tergerus dengan sendirinya, sehingga kita sebagai kader juga kolot dalam pemikiran mungkin ataupun dalam perbuatan. Kalau karena ini kan posisinya sekarang berada di lembaga perkaderan kan, BPL. Itu apakah pola perkaderannya masih tetap dengan pola yang lama atau sudah ada pemberahu biar nggak dikata kawakan biar tidak tertawakan ya, kata Bang Mahfud MD. Nah, jadi apa pembaharuan yang dibuat? Pembaharuan ya. Ya. Ya tentu ya kita mengambil positif ataupun mengambil dampak positifnya dari era globalisasi itu, terutama di era digitalisasi saat ini. Persoalannya tentang by data ataupun bagaimana kita mengelola digital ini sebagai bentuk manfaat yang baik untuk kita, terutama juga di perkaderan. Alhamdulillah di BPL sudah merubah bentuk sistem dari perkaderan itu sendiri. Yang tadinya kita memakai sistem manual, menggunakan kertas dan segala macam, kita mentransformasikan di era digitalisasi ini bagaimana kita menggunakan teknologi untuk perkaderan itu sendiri, seperti hal formulir pendaftaran sampai ke hal yang bersifat yang dibutuhkan oleh forum itu sendiri menggunakan digitalisasi, absensi dan segala macam itu menggunakan digitalisasi. Berarti pola perkaderannya harus modern, diubah ya, harus lebih modern, lebih kepada mengarah digital. Tapi dampak negatifnya adalah kader-kader terlalu mempermudah ataupun terlalu manja jadinya dengan meleknya teknologi sekarang. Itu aja. Oke, dari tadi kita berbincang terus dengan kanda kita Husni Mubarok. Mungkin penonton sudah mulai bosan ya. Jangan pernah bosan, tetap tonton terus channel ini. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka tonton juga, jangan sampai bosan. Oke, silakan disimpulkan sendiri penjelasan dari kanda kita. Pesan terakhir kanda. Pesan terakhir, janganlah pernah meninggalkan kenangan. Karena Kenangan itu pahit. Cie. Tidak untuk ditinggalkan tapi untuk dinikmati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.